Shalom guys, apa kabar semuanya? Semua dalam sukacita, semua dalam keadaan berbahagia, ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan bagi kita bersama. Karena kita aman dalam Tuhan, kita tenang hidup kita di dalam Tuhan, karena damai sejahtera Tuhan yang memimpin kita. Guys, dalam tayangan ini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya rindu engkau mendapat sesuatu message dari Tuhan. Dan saya percaya ini akan menggugah hatimu untuk engkau mau terjun di dalam pekerjaan Tuhan. Guys, yang aku harapkan kiranya tayangan ini dapat berguna untukmu secara khusus jika engkau mengalami seperti apa yang aku alami guys. Tetapi jangan pindahkan channel dulu. Agak sabar di dalam mengikuti video saya. Saya akan berusaha sesingkat mungkin sehingga engkau tidak bosan mendengarnya, tetapi engkau malah makin bergairah mendengarnya karena selalu ada bumbu-bumbu firman Tuhan. Selalu ada hal-hal yang terungkap dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, tenang saja, duduk manis, dan sambil kita menikmati firman Tuhan guys. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Guys, suatu hari saya searching di internet tentang orang yang mengalami dying atau sekarat atau sakaratul maut. Ketika mereka mau menghadapi maut, saya coba searching di internet apa yang mereka gambarkan, apa yang mereka rasakan. Dan justru orang-orang yang mati suri, mereka bisa menceritakannya, di mana dia rasanya seperti masuk di dalam sebuah lorong yang gelap sekali, lalu di ujungnya itu ada titik dan ada orang di sana. Tetapi tidak tahu siapa orangnya itu. Lalu ada seperti orang yang masuk di dalam sebuah ada lagi yang masuk seperti dalam lubang yang sangat dalam, lalu dia seperti jatuh di dalam lubang itu dan tidak sampai-sampai. Gelap dan mengerikan. Memang kalau dalam Alkitab digambarkan neraka itu dengan api yang menyala-nyala, yang tidak pernah padam selama-lamanya, yang disediakan bagi orang-orang yang menentang Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, di mana mereka akan hidup dalam kematian kekal, dalam siksaan kekal di neraka. Tetapi sisi lain, ketika saya menggambarkan bagaimana neraka itu, saya tahu neraka itu menakutkan. Neraka itu seperti sebuah kegelapan yang menakutkan, yang membuat ngeri, sehingga kita takut ketika kita membayangkan neraka itu. Kegelapan. Suatu hari saya naik mobil, dan ini perjalanan di Lalundu. Memang kita masuk lewat hutan, jadi memang tidak ada penerangan di jalan. Hanya lampu mobil saja yang menerangi jalan kami. Dan waktu itu saya berdiri di sebelah sopir saya, seorang bapak yang bernama Pak Jainuddin. Dia seorang Bugis yang baik hati, yang dia menolong saya dalam perjalanan menuju Lalundu dan pulang. Yang nampak di luar itu karena lampu mobil kami yang kami tumpangi. Pada saat saya melihat jalannya lurus, saya bilang dengan Pak Udin, matikan saja lampunya, kita jalan pelan-pelan, dan kita coba rasakan dengan mati lampu seperti apa rasanya. Dan benar guys, ketika lampu dimatikan, lampu mobil kami dimatikan, begitu gelap pekat, kami tidak lihat apa-apa. Guys, neraka itu menakutkan. Guys, engkau jangan hanya mengatakan neraka itu saya tidak mau memikirkan. Coba engkau merasakan bagaimana kengerian itu. Saya pernah juga melihat sungai di bawah tanah. Tidak ada kehidupan. Ada sungai tapi tidak ada kehidupan. Lengang. Gelap. Dan guys, neraka itu
adalah sesuatu yang menakutkan, kengerian. Dan kita harus tahu guys, bahwa kita harus tahu bahwa kita bukan tujuan kita ke neraka. Tujuan kita ke surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. What happened in my life can be experienced for you guys to keep high spirit. Thank you once again, all of you who watched this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Di dalam Matius 7 ayat 23 tertulis di sana sebuah ayat yang sangat membingungkan dan menakutkan sebenarnya. Dikatakan demikian, pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini sungguh menggentarkan hatiku, karena ketika itu Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Guys, mengapa kata-kata ini sungguh keras? Kata-kata ini sungguh menemplak kita. Kata-kata ini bukan hanya digolongkan untuk orang yang tidak percaya, tetapi justru kata-kata ini digolongkan bagi orang yang kehidupannya dikatakan di situ, dia berseru-seru nama Tuhan, dia bernubuat atas nama Tuhan, dia mengusir setan atas nama Tuhan, dia mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengenalnya. Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku. Guys, mengapa orang yang sudah berseru-seru nama Tuhan, orang yang sudah bernubuat nama Tuhan, orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, bahkan dikatakan orang yang mengadakan mujizat di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Guys, sebenarnya kalau kita tilik ayat ini lebih dalam dan kita baca rangkaian ayat itu, dikatakan karena orang-orang ini bukan melakukan untuk kehendak Bapa di surga, melakukan bukan untuk kehendak Allah, tetapi mereka melakukan untuk kehendak dirinya sendiri. Dia memakai mujizat nama Yesus. Memang ketika kita memakai nama Yesus, Yesus akan menunjukkan mujizatnya. Ketika kita berseru-seru nama Tuhan, memang Tuhan mendengar seruan, karena namanya yang ajaib dan heran. Tetapi orang-orang yang berseru-seru nama Tuhan, orang yang mengusir setan demi nama Yesus, orang-orang yang mengadakan mujizat demi nama Yesus, Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Karena motivasinya salah, guys. Karena mereka hanya berseru-seru nama Tuhan untuk kehendak dirinya sendiri. Karena mereka mengusir setan untuk kebanggaan dirinya sendiri. Karena mereka mengadakan mujizat demi nama Yesus untuk supaya dilihat orang, supaya dikagumi orang, supaya dihormati orang. Tetapi bukan karena melakukan untuk kehendak Bapa di surga. Guys, menjadi hamba Tuhan, apa yang dilakukan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh melakukan apa-apa kalau Tuhan tidak perintahkan, guys. Kita tidak boleh melakukan apa-apa kalau Tuhan tidak suruh. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini engkau pembuat kejahatan, engkau memanipulasi nama Tuhan untuk kebesaran namamu. Engkau membual nama Tuhan, engkau menyebarkan nama Tuhan, tetapi bukan untuk kebesaran nama Tuhan Yesus, bukan untuk kebesaran nama Allah di surga, nama Bapa di surga, tetapi untuk kebesaran namamu sendiri. Oleh sebab itu Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Kekristenan bukan hanya sebuah label agama saja, tetapi kekristenan adalah mengenal Tuhan dan engkau dikenal oleh Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar agama Kristen, tetapi engkau harus mengenal Tuhan dan Tuhan mengenalmu. Tuhan mengenalmu, Tuhan mengenal siapa dirimu.
Ini penting sekali guys. Banyak orang mencari agama untuk mencari ketenangan. Karena apa? Karena diterima secara umum. Banyak orang salah guys. Dia hanya mencari label agama untuk sebuah ketenangan dirinya karena diterima secara umum. Tetapi dia tidak mengerti ketenangan di dalam Yesus bukan diterima secara umum. Bukan hanya karena engkau diterima, dicintai secara umum, lalu engkau mengambil kepada agama itu karena engkau hanya untuk diterima secara umum. Guys, kekristenan, engkau dikenal oleh Allah dan engkau mengenal Allah. Oleh sebab itu kalau dikatakan engkau membuat mujizat demi nama Yesus, engkau mengusir setan demi nama Yesus, tetapi Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Jadi penting sekali engkau harus tahu, mengkoreksi dirimu, apakah Tuhan mengenalmu atau tidak. Benar guys? Ini penting guys, supaya kita mengerti sejauh mana kehidupan rohani kita. Sudahkah kita dikenal Tuhan? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Saya begitu bangga dan sukacita ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Musa. Wah, luar biasa, namanya dipanggil oleh Tuhan. Samuel, dipanggil oleh Tuhan. Saulus, semua 2 kali, tidak 3 kali langsung orang mendengar. Mungkin kalau 1 kali masih bingung, 2 kali, Musa, dikenal oleh Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan tokoh-tokoh Alkitab itu dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya mau katakan kepadamu, engkau dikenal Tuhan atau tidak, guys? Ini penting sekali, engkau dikenal Tuhan atau tidak? Adakah Tuhan sudah memanggil namamu atau tidak? Adakah engkau mengerti bahwa suara Tuhan itu memanggil namamu atau tidak? Atau engkau hanya isi goreng, acuh tak acuh, cuek, pokoknya saya Kristen, pokoknya saya percaya Yesus. Sementara orang yang melakukan nubuat di dalam nama Yesus, mereka yang mengusir setan di dalam nama Yesus, mereka yang mengadakan mujizat demi nama Yesus, Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Guys, kekristenan bukan hanyalah labeling agama, tetapi kekristenan kepercayaan, iman yang sungguh-sungguh mendalam di dalam Tuhan. Amin guys, amin. Puji nama Tuhan guys. Guys, kalau engkau beragama hanya karena engkau ingin diterima oleh orang lain secara umum dan itu menjadi ketenangan jiwamu, bagaimana dengan orang yang tidak bisa dibenci? Waduh, gampang sekali guys. Ada orang sulit dibenci. Dia pengennya dicintai banyak orang. Dia paling berat kalau difitnah, dibully. Waduh, dia berat sekali guys. Dia bisa berat sekali. Sementara di dalam firman Tuhan dikatakan dalam kitab Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi beda guys. Ada orang tadi saya katakan hanya dia memakai agama untuk mencari ketenangan karena bisa diterima banyak orang, karena diterima secara umum, baru dia rasa tenang hidupnya. Tetapi Tuhan katakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sementara kata-kata di atasnya, belajarlah daripadaku dan pikulah kuk yang kupasang itu. Guys, kalau engkau mau tahu sebuah ketenangan jiwa, itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Ketenangan jiwa tidak ada hubungannya dengan sekeliling, tidak ada hubungannya dengan orang sekitar, tidak ada hubungan dengan masyarakat, tetapi ketenangan jiwa itu Tuhan yang anugerahkan dalam hidupmu, sehingga engkau hatimu tenang, hatimu penuh dengan damai sejahtera. Engkau hadapi persoalan apapun, engkau tenang, karena ada ketenangan jiwa, karena Tuhan mengenalmu dan kamu mengenal Tuhan. Amin guys. Itu yang luar biasa guys di dalam hidup kita, di dalam iman kita kepada Yesus. Ada sebuah ketenangan jiwa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Karena kita mau belajar daripada Tuhan, karena kita mau pasang kuk yang Tuhan berikan bagi kita, dan itu membuat kita sukacita karena hidup kita akan tenang di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan guys. Tetapi
Tetapi dalam Matius 10 ayat 34 dikatakan sebuah ayat yang sangat menohok kita, guys. Sangat menohok kita. Ayat ini berbicara demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Wow, ayat ini luar biasa, guys. Seterusnya ayat itu mengatakan apa? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu yang menjadi musuhnya. Barang siapa mengasihi ayahnya dan ibunya lebih daripada aku, lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Guys, ini perkataan Yesus. He that loves father and mother more than me is not worthy of me. Is not worthy of me. Dia tidak layak bagiku. Kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih daripada Tuhan, engkau tidak layak bagi Tuhan. Tuhan tidak kenal kamu. Guys, ayat ini kan sungguh aneh, guys. Tuhan membawa pedang. Apa maksudnya? Di dalam sebuah keluarga dikatakan musuhmu itu orang-orang seisi rumahmu. Kenapa Tuhan membawakan kita pedang? Pedang di sini adalah firman Tuhan. Pedang di sini adalah kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin, guys. Bukan pedang lalu engkau bawa golong, bawa parang. Bukan, guys. Tetapi pedang di sini firman Tuhan. Dan firman itu yang memisahkan kamu. Antara kamu dengan orang tuamu yang belum kenal Tuhan, antara kamu dengan seisi rumahmu yang belum kenal Tuhan, antara kamu dengan kaum leluhurmu yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya di dalam garis kutuk dosa, itu harus dipisahkan, guys. Oleh sebab itu, kalau orang hanya terus memuji-muji keluarganya, membanggakan keluarganya, tetapi tidak membanggakan Tuhan, dia tidak layak bagiku. Amin, guys. Hati-hati, guys. Jangan kau terlalu berlebihan. So tak lebih. Kalau orang Manado bilang, so lebih. Kalau orang sekarang bilang, aduh, so lebay. Lebay kamu. Hiperbol. Engkau terlalu berlebihan meninggikan keluargamu. Engkau tidak layak bagiku. Tidak layak bagi Tuhan. Guys, mengapa di sini dikatakan mengasihi Allah harus lebih daripada segalanya? Mengapa kita harus mengasihi, menghormati, mengagumi Tuhan lebih dari segalanya? Karena, guys, Yesus menyelamatkanmu. Yesus mengampunimu dari dosa. Yesus melepaskanmu dari segala kutuk belenggu yang engkau alami. Sebenarnya engkau ada di bawah kutuk dosa. Sebenarnya engkau ada di bawah kutuk kemiskinan. Sebenarnya engkau ada dalam kutuk ketidakakuran. Sebenarnya engkau ada di bawah kutuk pertikaian. Tetapi Yesus sudah menebusnya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Guys, itu hanya bisa ditebus dengan darah. Darah, guys. Bukan dengan duit, bukan dengan uang, bukan dengan perbuatan baikmu. Tetapi keselamatan itu diberikan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya mengalir di Bukit Kalvari. Dia mati sebagai korban dosa untuk hidupmu dan hidup saya, guys. Sehingga, guys, ketika engkau tahu bahwa pengorbanan Tuhan itu adalah pengorbanan yang tidak bisa tergantikan. Yesus dipilih oleh Allah, Yesus dipilih oleh Bapa di surga, Yesus dipilih sebagai orang yang berkenan kepada Bapa. Oleh sebab itu tidak ada orang yang bisa menggantikan kita lalu ikut-ikut disalib. Tidak, guys, bukan disalib, guys. Itu yang disalib itu Yesus. Kalau kematian Yesus melalui penghakiman orang Yahudi, dia akan dilempari batu. Darahnya tidak mengalir, guys. Tetapi Yesus mati dalam penghakiman orang Romawi, di mana disalib dan darahnya mengalir. Dan darah itu yang membawa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan.
Dan darah itu yang membawa keselamatan yang tidak bisa tergantikan. Setan takut, guys, karena darah itu yang bisa menebusmu. Engkau bisa lepas dari kutuk dosa. Engkau bisa dibebaskan dari kutuk dosa. Engkau menjadi orang yang hidup baru, yang di hadapan Tuhan engkau putih bersih seperti salju, guys. Karena apa? Karena kuasa darah Yesus yang sudah menyucikan hidupmu. Guys, aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Tetapi aku menerima keselamatan daripada Yesus. Aku menyadari sungguh Tuhan, tidak mungkin Tuhan aku bisa menyelamatkan diriku. Aku pasti satu hari mati, Tuhan. Aku pasti satu hari kalau tidak kenal Engkau, aku juga akan masuk ke neraka. Tetapi Tuhan, selamatkan aku. Selamatkan aku, Tuhan. Guys, pernah satu hari ketika saya masih SMA, tiba-tiba saya tidur. Lalu waktu saya bangun, saya kaget, guys. Saya berpikir gini, kalau 1 jam lagi saya mati, saya mau kemana ya? Saya kaget, guys. Dan itu menjadi ketakutan bagi saya. Itu sore hari, guys. Saya kalau mati, saya mau kemana ini? Dan mati itu memang ada ya. Mati itu memang saya harus hadapi mati ya. Lalu saya mau kemana kalau saya mati? Saya pasti mati, lalu saya mau kemana? Saya takut sekali, guys. Tetapi ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, ketika saya membuka hati dan mengatakan, Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, terimalah aku sebagai anakmu Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, karena hanya Engkau yang mengampuni dosaku. Tuhan, ampuni aku Tuhan, sucikan dosaku Tuhan, aku tidak bisa menyucikan dosaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, supaya aku boleh masuk dalam kerajaan-Mu, supaya aku boleh masuk dalam hidup yang kekal. Sebab itu sudah tertulis di Alkitab, barang siapa percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Tuhan, selamatkan aku. Guys, sejak hari itu saya punya damai sejahtera. Sejak hari itu ketenangan jiwaku luar biasa, guys. Aku menerima ketenangan yang daripada Tuhan, karena aku tahu pasti aku mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal aku sebagai anaknya. Guys, buka hatimu, guys. Terima Tuhan. Tidak ada yang sulit, guys. Engkau sadari mengapa aku tidak pernah beruntung. Nasibku kok begini terus. Aku mau ganti nama. Aku buat jenang merah untuk ganti nama, guys. Bukan ganti nama, guys. Engkau harus membuka hatimu. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkanmu. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkanmu. Hanya Yesus yang dapat menolong nasibmu. Hanya Yesus yang dapat merubah hidupmu. Hanya Yesus, tidak ada siapapun lagi. Hanya Yesus, dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Guys, itu yang Tuhan minta. Buka hati. Tidak sulit, guys. Guys, selalu lihat ke gambar Yesus mengetuk pintu. Ngapain Yesus ketok-ketok pintu? Itu pintu hatimu, guys. Yesus mengetuk pintu hatimu. Bukakan, supaya aku menolongmu, supaya engkau di dunia ini tidak hidup dalam penderitaan, supaya engkau tidak dikejar-kejar dosa, supaya engkau tidak dibunuh oleh orang. Engkau harus terima aku sebagai juru selamat yang menolongmu. Pintu hatimu kau buka, guys. Puji nama Tuhan, guys. Oleh sebab itu, ketika kita mengasihi orang tua atau mengasihi keluarga kita lebih daripada Tuhan, engkau tidak layak. Mengerti, guys? Karena apa? Pengorbanan Tuhan itu luar biasa, guys. Orang tua bisa memberi kita makan, tetapi Yesus memberi nyawanya untuk hidupmu. Amin. Dia menjamin hidupmu bukan hanya di dunia ini, tetapi juga nanti dalam kehidupan yang kekal. Dikatakan dalam kitab Matius 10 ayat 38 di sana, dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Guys, artinya kita harus pikul salib. Kalau tadi yang kita baca, musuh orang itu ialah orang-orang seisi rumahnya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nabi dihormati di mana-mana, tetapi di rumahnya dia tidak dihormati, di tempat asalnya tidak dihormati. Apakah ini sebuah tawaran yang menenangkan jiwa kita? Kalau Yesus katakan dia membawa pedang, karena pedang itu firman Allah yang memisahkan dari segala dosa keluargamu,
Tetapi bukan kau dipisahkan, lalu engkau keluar dari rumah, lalu engkau tidak mengenal keluargamu sama sekali, engkau membuang keluarga, tidak guys. Tetapi di situ engkau dipisahkan untuk engkau membawa pedang ke keluargamu, engkau membawa pedang ke rumahmu, membawa firman Tuhan ke rumahmu. Walaupun dikatakan nabi tidak dihormati di tempat asalnya dan di rumahnya, tetapi engkau harus bawa firman Tuhan. Oleh sebab itu menjadi seperti musuh, karena tidak diterima ketika engkau membawa firman Tuhan. Tetapi coba kau membawa duit, tetapi coba kau bantu duit dengan puluhan juta, pasti engkau diterima sama keluargamu. Coba engkau belikan rumah, pasti diterima. Tetapi ketika engkau mengatakan nanti aku berikan rumah di surga, mereka hanya tertawa. Mana itu imajiner, itu hanya abstrak. Tetapi kalau engkau tahu bahwa sebenarnya membawa pedang ini adalah membawa kebenaran firman Tuhan. Membawa kebenaran firman Tuhan. Mengerti guys? Jangan berhenti di sini guys. Sebab apa? Ini keadaan menempatkan Tuhan dalam hidup keluargamu. Musuh orang itu ialah orang-orang seisi rumahmu. Sebenarnya di situ kita harus menempatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Maka kita dimusuhi karena kita menempatkan kebenaran, dasar-dasar kebenaran di keluarga kita. Di situ mulai keluarga kita inconvenient, tidak nyaman guys. Mereka rasa aneh. Kenapa ini, ada apa dengan kau? Ada apa dengan kau? Kenapa kau bisa berubah? Ya toh, kenapa kau jadi aneh sekarang? Kau jadi kayak orang suci, orang-orang suci akhir zaman. Ada apa ini dengan kau? Karena kau membawa kebenaran Tuhan. Karena kau membawa firman Tuhan. Sehingga mereka memusuhimu. Mereka tidak terima. Cara lebih-lebih kalau kamu anak paling bungsu. Seperti saya, anak bungsu. Sulit sekali membawa kebenaran firman Tuhan kepada keluarga saya. Karena apa? Karena saya anak bungsu. Tetapi itu saya harus lakukan. Walaupun bertahun-tahun saya alami, saya harus tetap lakukan. Walaupun mereka musuhi, tetapi saya percaya suatu hari nanti mereka akan tahu bahwa kebenaran daripada Tuhan itu memang harus mereka terima. Amin guys, puji nama Tuhan. Guys, mengapa saya katakan jangan berhenti di sini? Karena gini guys, bahwa dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, koma di situ, engkau dan seisi rumahmu. Mengapa ada koma? Karena percaya kepada Tuhan Yesus itu butuh proses. Ada prosesnya guys. Tidak seperti membalikkan martabak. Plok. Enggak guys, tetapi ada prosesnya. Ada proses di mana keselamatan itu proses dari waktu ke waktu terhadap keluargamu. Tidak serta-merta. Makanya jangan langsung minta membuat mujizat-mujizat guys. Tetapi berikan firman. Karena firman itu mujizat guys. Tuhan, aku minta kesembuhan yang ajaib. Tuhan, biar ada setan di rumahku, aku akan usir. Guys, jangan kehendakmu. Jangan kehendakmu guys. Tetapi biar kehendak Tuhan. Engkau bagikan firman itu mujizat. Mengerti guys? Jadi engkau harus bagikan pedang firman Tuhan di dalam keluargamu. Ada proses, yaitu memisahkan dari mulai dosa-dosa keturunan, memisahkan dengan dosa-dosa leluhurmu. Di situ Tuhan mulai proses. Supaya apa? Dosa-dosa itu diakui. Supaya apa? Kenajisan, kelaliman, kekotoran dalam pikiran itu mulai diakui. Supaya apa? Supaya engkau mengakui dosa dan pengampunan Tuhan berikan. Guys, kalau engkau menyimpan dosa, bahaya sekali guys. Banyak orang yang pengen dibuka aura kenajisannya guys. Dibuka orang lihat pengen sama orang itu. Ngeri sekali itu guys. Karena apa? Karena dia buka kenajisannya. Guys, setiap orang punya keturunan dosa kutuk. Dan itu hanya Yesus yang bisa melepaskannya. Oleh sebab itu proses itu harus dengan firman. Supaya orang mengerti bahwa hanya dengan firman orang bisa dilepaskan dari dosa. Amin guys. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus engkau dilepaskan daripada dosa. Dosa apapun guys. Engkau kata anak dosa sulit sekali.
Dosaku itu sudah mendarah daging dalam diri saya. Guys, apa saja yang dapat dilakukan karena engkau menjadi ciptaan baru. Tuhan ciptakan kamu menjadi ciptaan yang baru. Amin guys. Jadi tidak ada yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan. Guys, dosa itu melelahkan. Dosa itu membuat kita menderita. Dosa itu membuat kita jadi banyak ketakutan akan masa depan. Dosa itu merugikanmu. Dosa itu membuat engkau hancur hidupmu. Itu dosa guys. Cepat minta tolong Tuhan. Jangan kau sembunyikan, jangan kau pelihara dosamu. Jangan guys. Sebab itu akan membuat engkau hancur hidupmu. Bahkan keturunanmu sampai keturunan keempat hidup di dalam kutuk dosa. Tetapi kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan kau percaya Yesus, engkau diselamatkan dan engkau diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin guys. Luar biasa guys, Tuhan Yesus luar biasa. Saya sukacita. Saya memberitakan ini sukacita karena saya mendapat kekuatan bahwa saya diampuni oleh Tuhan. Situasi hidup yang sulit saya tidak takut guys, karena saya ada Tuhan Yesus yang mengenal saya. Amin. Puji nama Tuhan. Amin guys. Saya harap kamu juga demikian guys, bahwa Tuhan mengenalmu, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu. Guys, ketenangan yang Tuhan beri, itulah damai sejahtera. Damai sejahtera dalam hidupmu, dalam hatimu, itu yang membuat engkau berani menghadapi masa depan yang sulit. Damai sejahtera daripada Tuhan, itu membuat engkau berani hadapi dan jalani setiap kesulitan hidupmu. Karena apa? Karena Yesus menyertaimu. Damai sejahtera itu diberikan Tuhan. Dan damai sejahtera itu tinggal tetap di dalam kita. Kalau kita guys, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Engkau tidak bisa mengatakan dirimu terima Yesus, tetapi hidupmu tidak benar. Tidak ada kebenaran. Tidak pernah baca firman. Engkau hanya kosong, dan lama-lama kau katakan, kok hidupku kosong ya? Kenapa? Engkau tidak ada firman. Hidupmu hanya dari hari ke hari rutinisme yang kau jalani, lalu engkau katakan, kok kosong ya hidupku? Aku ada sesuatu yang kosong ya jiwaku. Aku kok enggak aneh ya? Guys, engkau harus mencari kebenaran itu. Kau harus berdoa sama Tuhan. Kau harus menjalin hubungan doa dengan Tuhan. Engkau harus baca firman. Engkau harus hari-harinya, waktu-waktumu itu harus dengan Tuhan. Karena itu kebenaran. Engkau menerapkan cara hidupmu itu dengan kebenaran firman, guys. Engkau harus ikut pola-pola firman, rule-nya firman, cara-caranya firman. Jangan kau hanya asal jalani saja hidup, tetapi harus ada kebenaran firman Tuhan dan kekudusan. Guys, jika engkau dalam keluargamu ada yang hidup tidak kudus, engkau harus tegur dia. Jika ada di dalam keluargamu mereka tidak hidup kudus, mereka hidup di dalam kenajisan, percabulan, punya wanita lain, punya pria lain, tegur guys. Karena itu tidak kudus. Tidak mungkin ada damai sejahtera. Dia akan gedandapan, orang Jawa bilang, gedabikan gedandapan. Waktu menghadapi persoalan yang berat, dia akan ukur hatinya dengan Tuhan. Dia mulai tahu bahwa Tuhan serasa jauh. Kenapa? Dia hidup tidak kudus, guys. Hidupnya tidak kudus, hidup dalam percabulan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam hedonisme. Tidak bisa guys, damai sejahtera Tuhan itu harus ada kebenaran dan kekudusan yang harus engkau kerjakan terus selama hidupmu ini. Mengerti guys, itulah pikul aku yang kupasang. Itulah pikul salib guys. Tidak asal saja jadi orang Kristen kelihatannya berhasil, kaya raya, waduh keliling dunia. Tetapi guys, Tuhan tetap melihat hidupmu. Engkau sudah mendapatkan kesenangan di dunia. Tetapi orang miskin ini, dia mendapat kesenangan yang kekal. Ketika Lazarus dengan orang kaya, dia mendapat kesenangan yang kekal. Guys, harus ada kebenaran, harus ada kekudusan.
Hidup kudus itu penting, guys. Jangan kau pelihara, engkau sembunyikan. Durian itu ya pasti akan bau nanti, guys. Disimpan-simpan, yang akan saya simpan durian di box, saya masukkan refrigerator, dimasukkan lemari es di bagian freezer. Tetap begitu freezer kebuka, bau durian. Padahal sudah saya lakban, guys. Tetap bau. Kalau ada dosa, engkau biarkan, tetap akan ketahuan. Yang kau bisikkan di tempat tersembunyi akan diberitakan di suatu rumah. Yang kau lakukan di tempat-tempat tersembunyi yang tidak diketahui orang akan dibukakan oleh Tuhan. Guys, jangan engkau anggap enteng damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu akan menjadi suatu kekuatan yang besar ketika engkau menghadapi situasi kesukaran yang sulit yang tidak mungkin bisa ditolong. Itu hanya dengan damai sejahtera Tuhan. Hanya dengan satu keyakinan iman di dalam Tuhan. Dan itu yang memimpin kita, motor kita itu damai sejahtera. Kita menjadi percaya, tenang, karena ada damai sejahtera Tuhan terus. Kita yakin doa kita dijawab. Karena apa? Kita ada damai sejahtera Tuhan. Tetapi kalau engkau masih menyimpan hidup yang tidak kudus, hidup yang tidak benar, jangan harap. Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Guys, jangan katakan, saya sudah bertobat. Guys, pertobatan itu bukan dicatat tanggalnya, tahunnya, tidak. Tetapi pertobatan itu berkembang menjadi pertumbuhan. Setelah bertobat, bertumbuh. Hidup di dalam kekristenan yang benar. Hidup di dalam ajaran-ajaran Tuhan selanjutnya. Menjadi orang yang bukan minum air susu. Dia belajar makanan-makanan yang keras daripada Tuhan. Hidup ini akan diajak Tuhan kepada hidup yang sulit untuk melihat mujizat, untuk menarik berkat Tuhan, untuk menarik kuasa Tuhan. Tetapi engkau harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau itu tidak ada, engkau sulit sekali untuk menarik jawaban doa. Kenapa? Tuhan tidak mengenal kamu. Karena kamu masih hidup di dalam dosa. Hidup di dalam ketidakbenaran dan tidak kekudusan. Oke guys, mengerti ya? Guys, kiranya ini memberkati dalam hidupmu. Kebenaran firman Tuhan ini memberkati dalam hidupmu. Kita berdoa sejenak guys, supaya Tuhan memberkatimu. Tuhan Yesus, biar setiap orang yang mendengar hari ini, melalui tayangan ini Tuhan, bekerjalah dalam hati mereka satu persatu Tuhan. Kalau seandainya aku ditemukan Tuhan, aku masih hidup di dalam kubangan dosa, ajari aku untuk membuka hatiku, menerima Yesus sebagai juru selamat, supaya aku mendapat pengampunan dosa, supaya aku mendapat hidup yang kekal, supaya aku mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, biar berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu. Amin. Guys, satu kalimat yang saya mau tanya. Sudahkah engkau mengenal Tuhan? Sudahkah Allah mengenalmu? Tuhan memberkati. Shalom. Bye. Jumpa lagi. Haleluya. Amin.